Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tips cara memilih biji yang bagus. Kebetulan saya ada contoh. Jadi bibit biji yang bagus pertama tentu saja sudah tua, sudah matang. Kalau ini masih hijau, semua masih hijau. Ukurannya beda. Yang ini masih kecil, ini sudah mulai lumayan. Yang ini sudah lebih lumayan. Nanti dipetik, disimpan ini kalau sudah merahnya mulai dari atas. Ini masih lama ini. Masih kecil. Pertama yang tua betul, yang merah betul ya. Tapi untuk kondisi yang masih hijau kayak gini, ini ya, misalnya kena insiden, misalnya patah ini, misalnya patah di sini, ini jangan sampai dipotong di sini. Kalau misalnya patah, biarin aja ini sampai sama batangnya. Misalnya kepecah dari umbi, tapi untuk kondisi biji yang sudah mulai besar. Jadi dari batangnya nanti masih punya cadangan makanan, jadi masih bisa ngirim ke biji. Kalau dipotong dari sini ya udah bisa, cuman kurang bagus. Nah kemudian dari biji ini, selain yang sudah merah, nanti kita pilih. Ini seumpama ini 10 cm, nanti kita bagi 3 cm. Nah yang kita pilih itu bibit yang tengah, yang ini. Nah ini yang bibit yang bagus. Nah ini misalnya 8 cm, berarti 8 dibagi 3 ya sekitar 2, lah ya, 2,5 sekian lah. Nah ini berarti dibagi 3. Nanti yang di tengah itu yang kita anggap bibit paling bagus. Nah selain merah tadi, terus kita bagi 3, ambil yang tengah. Kemudian cahaya matahari tentu pengaruh. Jadi biasanya umbi yang berbiji ini tidak keluar akar, jadi bijinya kita stimulus pakai nutrisi, jadi nanti bijinya bisa lebih maksimal. Kemudian ini penyiraran cahaya mataharinya juga harus cukup, jadi dapat dibedakan ini yang cahaya mataharinya cukup, kemudian ini yang cahaya mataharinya kurang. Ini masih lucu. Jadi saya pindahin untuk sampel, ini pindahin ke pot, ini cahaya mataharinya kurang. Bentuknya beda dengan yang cahaya mataharinya cukup. Ini lebih besar, lebih bulat-bulat. Jadi pertama bibit merah, kemudian yang merah itu tidak dijemur matahari tapi disimpan di angin-angin. Kemudian yang kedua kita ambil yang tengah, bibit yang tengah. Kemudian yang ketiga bibit yang terkena sinar mataharinya cukup. Karena untuk beberapa teman-teman yang ngambil di liar, biasanya ada yang di kebun bambu yang tidak ketutup, yang tertutup rumput misalnya, atau ketutup daun-daun bambu, nanti sinar matahari nggak masuk. Nah itu bisa disemai, tapi hasilnya akan sedikit berbeda dengan yang kena sinar mataharinya bagus. Yang ini tidak berarti jelek, hanya
menurut saya yang lebih bagus itu yang tengah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.